Suami. Istri, kamu beneran kesini pakai taksi? Iya, tapi kamu nggak usah khawatir. Kan aku baik-baik aja. Kamu tuh lain kali tuh ngomong sama aku biar aku bisa jemput kamu. Gimana sih? Udah suami, kamu kan bisa lihat keadaan aku sekarang. Udah, jangan marah-marah. Masalahnya nih ya, kamu tuh kesini nggak ngomong aku duluan. Baru nyampe sini baru ngomong. Harusnya kamu tuh ngomongnya pas udah mau berangkat. Iya deh suami, aku minta maaf ya. Terus Raisa gimana? Aman? Udah dijagain mama? Iya, aman kok. Sebelum aku kesini, aku udah suruh mama buat jagain Raisa. Aku baru dengar kabar tentang pangeran. Pangeran, gimana kondisinya Pangeran sekarang? Ya, info terakhir yang Maura kasih tahu ke saya sih Tante. Katanya pangeran udah nggak di rumah sakit ini lagi. Tapi kabar selanjutnya saya nggak tahu. Kok Tante nggak ada yang ngasih tahu ya masalah ini? Pasti karena keputusan Oma. Feeling gue sih ya, kayaknya Oma yang akan bikin hubungannya Putri sama pangeran bermasalah lagi. Keadaannya Putri sekarang gimana Tante? Saat ini kondisinya Putri udah stabil. Tapi HB-nya turun jadi dia butuh transfusi darah. Dan Tante lagi berusaha mencari orang yang golongan darahnya sama kayak Putri. Tapi bukannya darahnya Putri sama pangeran tuh sama ya Tante? Suami, kan sekarang pangeran kondisinya lagi nggak stabil, lagi sakit. Jadi otomatis nggak bisa dong buat transfusin darahnya ke Putri. Tante gimana kalau Tante Lisa aja? Setuju nggak setuju, memang Tante Lisa lah harapan kita sekarang. Karena waktu Tante Lisa kecelakaan, Putri kan pernah transfusi darah ke Tante Lisa. Karena memang golongan darah mereka sama. Terus Tante Lisa gimana? Udah bisa dihubungin Tante? Tante dari tadi coba hubungin tapi nggak bisa. Dan dicari nggak ketemu juga. Bentar, asistennya Tante Lisa, siapa namanya? Salim. Oh ya, Salim. Gimana kalau hubungin Salim aja Tante? Ya ampun, kenapa Tante nggak kepikiran ya? Iya bener, rasanya dia pasti tahu kan teleponnya Tante Lisa. Din, gue bener-bener gak tahu deh sekarang cara nanganin Rizky tuh kayak gimana. Gue bener-bener bingung. Lagi lu juga sih salah tahu. Belum putus main bareng aja sama Tristan. Iya Dinda, gue kan ketemu sama Tristan cuma buat ngomong dari hati ke hati. Lagian gue sama Tristan juga belum jadian lagi kok. Iya emang belum jadian lagi, tapi apalah status Bel kalau lo aja masih suka sama dia dan Tristan juga ngerasain hal yang sama. Lo nyindir gue ya? Kenyataan. Terus sekarang gue harus kayak gimana? Gue bener-bener bingung, Din. Mel, lo harus putus dulu dari Boski. Iya tapi gimana caranya, Din? Gue bingung itu, gue udah tahu. Ya nggak tahu gimana caranya, intinya harus putus dulu biar lo bebas ngelakuin apa aja, mau deket lagi kayak mau jalan bareng kayak sama Tristan. Meskipun Boski cinta mati sih sama lo, gue juga yakin tuh kalau lo ngelakuin kesalahan yang fatal sekalipun tetap dimaafin sama dia. Karena kan dia gak mau kehilangan lo banget. Ya terus gue harus ngelakuin apa dong? Gimana? Tapi tadi dulu deh, kayaknya ini ide gue terlalu ngejebak sih. Ya udah buruan kasih tahu, gue penasaran buruan. Kita cari cewek buat Boski. Maksudnya gimana? Ya cariin cewek buat Boski biar dia ngerayu Boski jalan bareng, gombal kek, apa kek. Biar kesannya kayak Boski tuh selingkuh. Lo pergokin deh tuh dia. Bagus banget ide lo. Gue yakin banget ide lo yang ini bakal berhasil. Thank you lo.
Licik juga sih Dinda. Mau main-main sama gue. Itu doang idenya. Gue bakal buktiin kalau gue tetap bisa ngatasin jebakan itu. Karena memang gue gak mau putus dari Mel. Wait, Din. Itu nggak mungkin banget kan kalau misalnya kita minta tolong cewek dari kantor, Rizky bakal curiga dong? Ya enggak lah, jangan lewat kantor lah. Cari yang dia itu nggak bakal kenal Mel, jadi kita aman. Iya, tapi siapa ya? Udah, biar gue aja nyari. Beneran, Din? Ya masa gue bercanda? Thank you so much ya, sumpah ini bener-bener ide lo menolong gue banget. Gue dari dulu udah bingung ya, gimana cara ngatasin Rizky. Dan akhirnya sekarang ketemu juga jalan keluarnya. Sumpah, gak lagi-lagi deh gue kayak gini. Tapi inget ya, kalau udah putus sama Rizky, udah jangan macem-macem lagi. Gue nggak mau lagi nih ada di dalam percintaan kalian berdua, oke? Iya, Din, gue janji. Gak mungkin lagi gue kayak gini, udah cukup sekali aja. Semoga ide lo yang ini bisa beneran bikin gue sama Rizky putus, oke? Amin. Ya, ayo. Thank you. Oma akan pastikan kalau perawatan pangeran di rumah akan sama baiknya dengan di rumah sakit. Iya, Oma. Semoga aja pangeran bisa cepat sembuh. Of course, Bu Soraya. Baik. Pak Regar, dengerin saya ya. Kalau Pak Regar diajak ngomong sama Oma, apapun yang diomongin iyain aja, oke? Please don't make any trouble. Sure. Keadaan pangeran belum membaik. Tapi saya sudah memutuskan kalau pangeran sebaiknya dirawat saja di rumah. Karena menurut saya, di rumah sakit sebelumnya ini perawatannya itu masih kurang kondusif. Kalau itu demi kebaikan pangeran, saya sih setuju aja Bu Soraya. Dan ada satu hal yang saya ingin agar Pak Regar pahami. Kecuali Maura dan Pak Regar, tidak ada satu orang pun yang boleh tahu kalau pangeran dirawat di rumah. Maaf Bu Soraya, alasannya apa ya Bu? Saya tidak perlu menjelaskan apa yang sudah saya putuskan. Tapi kan saya ini bapak angkatnya pangeran. Jadi paling tidak saya boleh dong tahu apa alasan Bu Soraya melakukan hal itu gitu. Saya hargai Pak Regar sebagai bapak angkatnya pangeran. Tapi Pak Regar juga perlu tahu dan perlu juga sadari bahwa saya ini adalah oma kandungnya pangeran. Jadi saya yang lebih berhak untuk memutuskan apa yang terbaik buat pangeran. Kenapa Bu Soraya ngomong begini ya? Saya jadi bingung harus gimana. Udah aku tebak, Pak Regar pasti bingung buat ngadepin Oma. Apakah sudah jelas apa yang saya sampaikan barusan? Iya Bu Soraya, jelas saya paham. Baik. Ngapain sih pakai ngomong kayak gitu, Pak Regar? Jadi mau ngomong apa, alis coklat? Banyak ngemeng kamu. Sini. Saya mau ngomong sama kamu deh. Sini. Ini apa sih? Pak Regar, bisa stop gak ini apa sih? Kenapa sih, Pak?
Saya curiga deh sama kamu. Maksudnya? Ngaku aja deh kamu. Pasti kamu ikut terlibat kan? Kenapa Oma Soraya memutuskan untuk merawat pangeran di rumah aja? Supaya orang lain gak ada yang mulai tahu. Gak usah so iya Pak Regar nuduh-nuduh saya. Bener-bener deh. Saya kan udah bilang sama Pak Regar dari awal. Kalau nggak gampang buat ngadepin Oma, Pak. Oma itu sangat protektif sama pangeran. Dan kalau udah Oma ngambil keputusan kayak gini, udah nggak ada yang bisa nolak. Terus gimana dong? Kalau nggak ada yang boleh tahu nanti kasihan Putri dong kalau dia nanyain. Pak, gini loh. Untuk sementara kita ikutin aja dulu apa keputusan Oma. Ya semoga pangeran bisa cepat sembuh, jadi dia bisa ngambil keputusannya sendiri. Ya tapi masalahnya kita nggak tahu kapan pangeran itu bisa sembuh. Terus nanti kalau Bu Nawang nanya saya atau telepon saya harus jawab apa dong? Gak mikir kamu. Lah, ya Pak Regar yang harusnya mikir, ngapain saya jadi mikir? Udah pokoknya gini, yang harus Pak Regar ingat, Pak Regar harus ingat sama omongan Oma tadi. Jangan sampai Pak Regar langgar. Apa sih? Hah? I don't like this situation. Benci aku. Harus berbohong gara-gara kamu. Lah, kok jadi gara-gara saya ini kita jadi berantem nih, Pak? Emang gara-gara kamu. Saya juga nggak suka sama situasi yang kayak gini. Saya juga benci sama Pak Regar. Mana dia? Mora, tunggu. Jadi Non Putri butuh darah dan cuman Ibu Lisa yang bisa jadi pendonornya? Ini apa-apaan sih? Kalian tuh kerjaan ngapain aja selama ini? Heran sama Bu Lisa. Dari tadi nggak selesai-selesai marahnya. Iya, halo Bu Nawang. Saya akan coba sampaikan ke Bu Lisa tentang hal ini ya. Baik, Bu. Beres emang. Misi, Bu. Kamu gak lihat saya lagi meeting? Hah? Ini saham saya anjlok semua. Turun semua. Saya menderita kerugian banyak banget tau gak? Kamu jangan nambahin ya, Lim ya. Stres tau gak? Bu, ada hal penting yang saya mau kasih tahu, Bu. Ini nggak bisa ditunda-tunda, Bu. Kenapa nggak bisa ditunda? Ini mengenai Non Putri, Bu. Ada apa sama Putri? Non Putri butuh donor darah, Bu. Ini Ibu Nawang udah berusaha hubungin Ibu Lisa, tapi nggak bisa dari tadi. Jadi Ibu Nawang telepon ke saya. Syukurlah, Mas Pangeran sudah sadar. Sus, Iya, kenapa saya bisa ada di rumah? Mas Pangeran tenang aja ya. Setahu saya, Ibu Soraya memindahkan Mas Pangeran di rumah ini. Dan saya ditugaskan untuk menjaga Mas Pangeran 24 jam. Tim dokter juga siap datang untuk mengontrol keadaan Mas Pangeran sampai kembali membaik. Kenapa Oma malah pindahin saya ke rumah? Padahal Oma tahu kalau Putri juga masih dirawat di rumah sakit yang sama. Sus, boleh tolong ambilin handphone saya? Oh ya, baik Mas. Saya harus tahu kabar Putri. Pangeran yang telepon. Sebentar ya. Halo Pangeran. Halo Ibu. Pangeran, kamu gimana keadaannya?
Kondisi kamu udah baikan kan? Iya, Bu. Ibu baru dengar katanya kamu pindah dari rumah sakit ini. Jadi sekarang kamu pindah ke rumah sakit mana? Sekarang saya ada di... Bu, Iya. gimana keadaannya Putri? Putri sekarang masih di ICU. Dan ibu tuh lagi cari pendonor darah yang golongan darahnya cocok sama Putri. Karena sampai sekarang belum ada. Kata dokter Amira, kondisi Putri itu lagi ngedrop sekarang. Jadi memang harus butuh transfusi darah. Ya udah, Bu. Ibu tunggu di sana ya. Saya ke rumah sakit sekarang. Saya akan donorin darah saya buat Putri. Pangeran, jangan ya Pangeran ya. Kamu kan lagi sakit. Jadi kamu nggak mungkin donorin darah kamu. Ibu tuh nggak mau kamu maksain diri. Saya nggak apa-apa kok, Bu. Saya ke rumah sakit sekarang ya. Saya donorin darah saya buat Putri. Pangeran, Sus, tolong cabutin info saya.